Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Bagaimana caranya untuk menjadi orang pintar? Wah, menarik nih. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ini sebuah video yang menurut saya cukup unik ya, karena kemarin kita ngebahas hal yang mungkin cukup dalam, tapi kali ini saya ingin memberikan kamu sebuah rahasia yang betul-betul lagi-lagi benar seperti biasa, yang mana ini sebuah pertanyaan yang betul-betul dimiliki atau ditanyakan oleh orang-orang yang benar-benar ingin merubah hidupnya. Gimana sih caranya untuk menjadi orang yang pintar? Ya udah, yuk kita bahas pelan-pelan. Ini daging banget nih. Keren. Oke Mas, saya ini sebenarnya cukup mengagumi Mas Aryan Surya nih. Wawasannya luas dan banyak perkataannya tuh yang terbukti benar dalam hidup saya. Mas, gimana sih caranya menjadi orang pintar? Karena mungkin banyak nih di sekitar Mas Aryan yang pengen juga jadi orang pintar, tapi nggak tahu caranya seperti apa dan bagaimana. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya teman-teman. Bahkan mungkin pernah ya, kamu pun menanyakan hal seperti itu kepada saya, baik cuman di dalam hati maupun ditanyakan secara langsung kepada saya di Instagram. Jawaban saya sederhana. Kalau kamu mau menjadi orang pintar, kamu akan menemukan satu hal yang namanya video ini. Loh iya, video ini bisa membuat kamu tertarik untuk menontonnya karena di depan cover dari video ini adalah tulisan bagaimana cara menjadi pintar, betul nggak? Orang yang pintar, syarat utamanya adalah orang itu harus mau pintar dulu. Nah, kamu nih sebagai sahabat baik saya, mau nonton video ini hanya dengan melihat covernya saja, berarti kamu kan pengen jadi orang pintar. Sadar nggak bahwa tidak semua orang itu mau pintar? Itu syarat yang utama. Kalau kita mau pintar, harus ada kemauan kuat dulu dari dalam diri. Nah, sama seperti kamu nih. Karena mau, jadi nonton di video ini. Hebat nggak tuh kamu? Itu syarat yang utama. Syarat yang kedua, kalau kita mau jadi orang pintar, yang paling penting selain kita mau adalah apa? Anggap perbedaan itu sebagai suatu hal yang ringan seringan-ringannya. Saya ulangi ya. Ciri khas dari orang yang pintar, benar-benar pintar, orang itu selalu tidak menganggap perbedaan itu sebagai suatu hal yang besar. Gak usah perbedaan yang besar-besar deh. Perbedaan yang kecil aja, mereka itu selalu menganggap tidak ada. Contoh, pernah gak sih kamu merasa risih gitu ya? Ngelihat teman kamu yang model rambutnya kok kayaknya nggak banget gitu. Nah, ini terutama bagi kamu yang perempuan nih, mohon maaf nih. Biasanya kalau sesama perempuan tuh ngelihat temennya rambutnya agak aneh dikit kayaknya risih gitu. Ya, apalagi lagi di terminal, lagi di luar rumah, di luar kantor gitu ya. Kalau ngelihat orang yang rambutnya ajaib dikit sesama perempuan gitu ya, rasanya tuh pengen ngomong, kok kamu rambutnya gitu sih? Gak gitu lagi. Pernah gak ngerasa risih karena ada orang yang rambutnya aneh menurut kamu? Hati-hati ya, hati-hati. Ketika kita menganggap orang lain itu ada yang aneh di badannya, kemudian kita sampai terusik banget, itu pertanda, maaf, kita lebih penting ngurusin orang lain. Dan kamu tahu nggak? Kalau kita mau pinter, kita harus berhenti mengurusi perbedaan. Tapi kita penting banget mengurusi persamaan. Saya ulangi, orang kalau mau pinter, kecilkanlah sebuah hal yang namanya mempermasalahkan perbedaan. Daripada mempermasalahkan perbedaan, kenapa nggak kita mencari persamaan? Bukankah kita sebenarnya semua sama? Itu yang penting. Nah mas, sebentar mas. Saya mau nanya mas. Oke. Apa kaitannya mas? Kok kita pengen pinter, tapi nggak boleh mengedepankan yang namanya mempermasalahkan perbedaan tuh nyambungnya di mana mas? Saya nggak nyambung nih. Tolong jelasin deh. Oke.
Saya jelasin gini. Sekarang saya tanya, kamu berani nggak mempelajari hal-hal yang tabu bagi orang-orang di sekitar kamu? Maaf ya, kamu berani nggak sih mempelajari mungkin keyakinan dari keyakinan di luar apa yang sudah kamu yakini? Berani nggak? Kalau berani, bagus. Pertanyaan berikutnya, kamu berani nggak mengatakan bahwa keyakinan di luar keyakinan kamu itu sebenarnya adalah keyakinan yang sama indahnya seperti keyakinan kamu? Nah, kalau saya tanya seperti ini, nggak semua orang bisa menjawab berani mas. Kenapa? Karena kita dibangun di Indonesia menjadi sebuah pribadi yang sepertinya dijaga kebodohannya, bukan dibimbing menjadi pintar. Apa buktinya mas kalau kita dijaga kebodohannya? Kita tuh diajarin untuk secara tidak langsung membuat orang menjadi mempermasalahkan perbedaan satu sama lain. Beda partai ribut, beda kepercayaan ribut, beda rambut ribut, beda tim sepak bola ribut, beda sudut pandang ribut, beda obat buat nyembuhin pandemi ribut. Iya toh? Bener gak? Coba lihat-lihat. Lihat di sosial media sekarang. Coba kalau kamu lagi iseng kan udah sore nih, atau mungkin kamu sekarang siang-siang, gak apa-apa deh buka sosmed dikit-dikit. Lihat di sosmed itu hal apa yang paling sering bikin bertengkar? Pasti hal-hal sepele. Sekarang saya mau tanya, menurut kamu mereka orang pinter bukan? Apakah menurut kamu orang-orang yang ribut di sosmed itu, yang mempermasalahkan hal-hal sepele itu menurut kamu orang pinter apa enggak? Hah? Ya bukan. Kenapa? Karena kalau orang pinter nggak akan mempermasalahkan hal sepele. Nah, hal-hal yang diributkan di sosial media, apapun itu, hal-hal sepele itu yang membuat orang jadi terjaga kebodohannya. Jadi kalau mau pinter, aturan berikutnya adalah nggak usah mempermasalahkan hal-hal sepele. Nggak usah mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Itu yang penting. Nah, yang terakhir, nah ini paling penting nih. Kalau diri kamu pengen jadi orang pintar, rajin-rajinlah mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Saya ulangi, kalau diri kamu pengen jadi orang pintar, rajin-rajinlah mengajarkan sesuatu kepada orang lain, walaupun hal itu cuma hal sepele. Sistem pendidikan kita di Indonesia ini salah besar buat saya. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk menghafal. Padahal apa yang kita hafalkan itu akan menguap seiring berjalannya waktu. Kalau nggak percaya, coba kamu tes. Tes orang lain deh. Ada nggak orang yang masih ingat dengan pelajaran waktu kelas 3 SD? Rata-rata udah pada lupa, kecuali pelajaran-pelajaran yang mungkin kepake sampai dia gede. Betul nggak? Iya kan? Nah, kalau kita mau jadi orang pintar, supaya apa yang kita pelajari itu nempel di otak, ajarkan hal itu kepada orang lain. Apa yang kamu tahu sekarang? Kamu misalnya tahu cara menjahit. Ajarkan cara menjahit kepada orang lain. Kamu akan makin jago. Sekarang kamu taunya apa? Oh mas, saya cuma tahu gimana cara nyalain kompor. Misalnya sesederhana itu. Ya udah, ajarkan gimana cara nyalain kompor. Semakin banyak hal yang kamu ajarkan, ilmu di otak kamu akan semakin banyak. Tuhan itu udah menciptakan sebuah sistem di dunia. Barang siapa memberikan sesuatu akan dilebihkan. Tidak peduli barang apapun itu. Kalau kita memberikan uang, uang kita makin banyak. Kalau kita memberikan ilmu, ilmu kita makin banyak. Nah, bukankah orang yang dikatakan pintar itu adalah orang yang ilmunya banyak? Nah, itu rahasianya. Coba, sekarang Bapak Ibu kalau punya anak ya, coba cara belajarnya dirubah deh. Dirubah cara belajarnya. Kalau selama ini mereka cuma disuruh menghafal, ngerjain PR gitu ya. Sekarang coba Bapak Ibu suruh anak Bapak Ibu menjelaskan apa yang dijelaskan guru tadi kepada Anda. Suruh anak tadi ngejelasin hal-hal yang diajarkan gurunya kepada dia, suruh dia mengajarkan sesuatu itu kepada kita. Kalau dia bisa menjelaskannya dengan baik, nggak usah belajar ketika dia ujian, nilainya pasti bagus. Coba dites. Kok bisa gitu mas? Karena kita kalau mengajarkan sesuatu, kita akan memasukkan ilmu itu lebih dalam ke otak kita. Lebih abadi. Itu fakta loh, boleh kamu uji coba. Nah, itu juga yang saya lakukan teman-teman. Lihat berapa banyak video pagar kehidupan yang saya berikan kepada kamu. Jumlahnya sudah ratusan.
Kamu sadar nggak sih, dari sebuah ilmu kecil aja, kalau kita bagikan, kita makin pinter. Ilmu kecil. Sekarang berapa banyak tuh video pagar kehidupan yang saya bagikan kepada kamu? Ratusan ya. Kalau ilmu kecil aja saya bagikan bisa membuat saya pinter, apalagi ilmu banyak saya bagikan. Saya bisa jadi jenius. Nah itulah kenapa saya jenius. Karena saya mau membagikan ilmu kepada kamu, kepada kalian semua. Jadi cara menjadi pintar yang paling utama selain apa yang saya katakan tadi adalah ajarkan ilmu kepada siapapun walaupun ilmu itu hanya sebesar biji zarah. Walaupun ilmu itu hanya sebesar butiran-butiran debu yang kecil, ajarkan. Karena semakin banyak ilmu yang kamu ajarkan, semakin pintarlah kamu dalam hidup. Itu faktanya. Oke? Coba, sekarang kamu tonton video ini berulang kali dan kamu praktekkan. Suruh orang-orang selain kamu mempraktekkan apa yang saya katakan ini. Lihat, apakah mereka akan nampak pintar dan semakin jenius? Saya yakin ya. Mereka akan semakin jenius ketika mereka mau mempraktekkan ini semua. Boleh kamu uji. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.